Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putaristia dari STI Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap, di mana video ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah teori akuntansi. Adapun jurnal yang saya dapatkan itu dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi atas Aset Tetap pada PT Sederhana karya Jaya Manado, di mana disusun oleh Fatmawati Jino Rashid pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian dari aset tetap itu sendiri. Aset tetap memiliki pengertian yaitu sebagai aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif itu bersifat permanen dan dapat digunakan dalam jangka panjang ataupun lebih dari satu periode, di mana aset ini digunakan oleh suatu perusahaan dan tidak untuk dijual atas bagian dari kegiatan operasional normal di suatu perusahaan tersebut. Adapun menurut SAK Etap menyatakan bahwa aset tetap yaitu aset berwujud yang memiliki dua kriteria, di mana yang pertama ini dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administrasi. Lalu yang kedua, aset berwujud ini diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pula pada SAK Etap pada bab 15 halaman 154 yang menyatakan bahwa suatu entitas ataupun suatu perusahaan harus menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, suatu entitas ataupun suatu perusahaan juga harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu adalah kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir atau ke dalam entitas tersebut. Lalu yang kedua, pos tersebut akan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pengukuran, di mana pengukuran ini ada dua kondisi, yaitu pengukuran saat pengakuan dan pengukuran setelah pengakuan, di mana pembahasan pertama ini mengenai pengukuran saat pengakuan. Menurut SAK Etap, bab 15 halaman 6 telah menjelaskan pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan, di mana biaya perolehan pada aset tetap itu meliputi yang pertama, itu ada harga beli. Harga beli di sini yaitu termasuk biaya hukum dan broker, biaya impor, dan juga pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan juga potongan lainnya. Lalu yang kedua itu adanya biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu ada estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan juga biaya restorasi lokasi. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pengukuran setelah pengakuan, di mana seperti yang telah dijelaskan juga bahwa suatu perusahaan ataupun entitas itu harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Dalam hal ini, laporan keuangan juga harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan itu sendiri yang ada di dalam penyajian aset tetap, serta pengaruh apa saja dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan si entitas ataupun si perusahaan tersebut. Setelah adanya pengukuran pada saat pengakuan dan setelah pengakuan, itu ada juga penyusutan aset tetap, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa beban penyusutan itu harus diakui dalam laporan laba rugi. Sebuah entitas ataupun sebuah perusahaan tersebut harus bisa mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Adapun metode-metode penyusutan
yang mungkin bisa dipilih oleh suatu entitas ataupun suatu perusahaan. Antara lain itu ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun, lalu ada metode jumlah unit produksi, dan juga yang lainnya. Nah, dalam hal ini adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung beban penyusutan. Untuk faktor-faktornya itu sendiri itu ada 5 faktor. Yang pertama itu ada biaya perolehan atau initial cost atau capitalized cost, di mana biaya perolehan ini adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi bisnis untuk memperoleh si aset tetap tersebut. Lalu yang kedua itu ada umur manfaat atau useful life, di mana memiliki pengertian yaitu estimasi atau perkiraan lamanya waktu dari penggunaan si aset tetap tersebut. Lalu yang ketiga itu ada nilai sisa atau biasa dikenal residu. Nah, di mana residu ini memiliki pengertian yaitu estimasi nilai tunai aset tetap yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Lalu yang keempat itu adalah jumlah biaya yang dapat disusutkan, di mana merupakan selisih antara biaya perolehannya dengan nilai residunya, di mana jumlah ini itu kemudian akan dialokasikan secara sistematis sebagai beban penyusutan. Lalu yang kelima itu adalah jumlah tercatat atau nilai buku atau book value, di mana nilai buku ini merupakan selisih antara biaya perolehan dengan akumulasi penyusutannya. Berikutnya itu pembahasan mengenai kondisi pelepasan aset tetap. Seperti yang telah dijelaskan, di mana perusahaan atau sebuah entitas itu harus menghentikan sebuah pengakuan aset tetap itu pada dua kondisi. Di mana kondisi pertama itu adalah aset tetap itu dilepaskan, atau kondisi kedua itu adalah ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang dapat diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Selain itu, aset tetap yang sudah tidak dipakai itu dapat ditarik dari pemakaiannya, di mana penarikan tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada kondisi pada saat dijual, yang kedua itu ditukar dengan aset lain, lalu yang ketiga itu dibuang atau dihapuskan. Lalu untuk pembahasan yang terakhir, ini akan membahas sedikit mengenai hasil analisis dari jurnal dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi atas Aset Tetap pada PT Sederhana Karya Jaya Manado, di mana hasil pembahasannya itu sebagai berikut. Untuk yang pertama itu adanya pengakuan aset tetap menurut perusahaan itu telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dan dimaksudkan pada SAK Etap bab 15, yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain dan untuk tujuan administrasi, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode, serta aset tetap dapat memberikan manfaat secara ekonomi di masa mendatang, dan biaya perolehannya pun dapat diukur secara andal. Untuk yang selanjutnya, di mana perusahaan ini telah menyusutkan aset tetap peralatan proyek sesuai dengan SAK Etap, yaitu dengan memilih menggunakan metode saldo menurun ganda dan melaporkan beban penyusutan serta akumulasi penyusutannya pada laporan laba rugi dan juga neraca. Untuk pengeluaran aset tetap, perusahaan telah mengakui biaya pemeliharaan dan juga perbaikan aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Namun untuk hal yang berikutnya itu mengenai penyajian aset, di mana penyajian aset tetap pada perusahaan ini dalam neracanya itu tidak dicatat menurut atau sesuai dengan kelas aset, di mana hal ini belum sesuai dengan SAK Etap.
Sedangkan beban penyusutannya itu diakui dan juga dilaporkan dalam laporan laba rugi telah sesuai dengan SHK etap. Lalu selanjutnya ini ada pengungkapan aset tetap pada daftar aset tetap perusahaan, itu meliputi metode penyusutan, umur penyusutan, dan juga tarif penyusutan, di mana perhitungan jumlah tercatat ini dilakukan pada akhir tahun dalam neraca dan juga jumlah tercatat bruto serta akumulasi penyusutan perusahaan yang telah diungkapkan pada akhir periode. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal-hal ataupun informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.